Kamu berhak memfilter apa yang boleh kamu pikirkan dan apa yang tidak boleh kamu pikirkan. Tetapi yang membuat orang stres apa? Orang merasa bahwa harusnya saya nggak begini. Kamu akan merasa hasad itu tadi loh. Betul. Dari tadi biasa-biasa aja, jadi kita ngerasa iri dengan kok dia bisa kayak gitu sih. Gimana biasa. coba jiwa? Iya, Intangible, nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan dan dia bisa membuat fisik sakit. Contoh Mbak, ada yang nanya kayak gini, sekarang main media sosial dikit-dikit kadang-kadang ada aja orang yang iri. Gitu kan. Kalau mau bisa begini karena punya ABC, ya akhirnya menutup diri mereka untuk coba sesuatu. Ini bentuk insecure atau enggak Mbak? Atau gimana? Sosial media ini pangkal mula memang orang mentalnya jadi kurang sehat ya. Awalnya memang dari sosial media atau Karena gini, gimana? tanpa disadari, sadar nggak? Banyak orang sekarang bangun tidur tuh udah langsungnya bukannya handphone. Ya, ceknya sosial media. Mau tidur diakhiri dengan lihat handphone. Jadi kebayang yang tercapture di kepala kita adalah apa yang kita lihat setiap hari. Pertanyaannya, apakah feed kita yang di sosial media selalu feed yang baik? Enggak. Nah, Belum kalau tentu. belum tentu kan, Iya. taruhlah baik nggak baik itu kan tergantung level orang itu kan. Nah, kalau misalnya oke, semua fitnya dia teman dia semua, tapi kalau setiap temennya posting hati dia ada iri, wah nih orang kemarin baru lagi susah aja gini. Nah, kita berarti mengumpulkan satu bibit, ya. Lalu setiap teman yang posting 2, 3, 4, kebayang nggak? Sementara postingannya banyak, temannya banyak, dan dia buka sosial media setiap hari. Terus dia lagi ada sesuatu lagi gitu ya, ada masalah misalnya. Betul. Gitu. Akhirnya yang terjadi penyakit hati buat dia. Timbul iri, timbul merasa insecure kalau bahasa kerennya, ya. Insecure itu apa? Perasaan tidak nyaman kepada terhadap dirinya, terhadap apa yang dia lihat dari orang lain. Bayangin ya, aku lihat Mas Wisnu begini, aku bisa insecure. Kayaknya gue nggak bisa deh deket-deket sama Teguh Wisnu. Kayaknya gue, gue nggak pede bro kalau deket dia tuh. Padahal Mas Wisnunya biasa aja. Nah, timbul rasa insecure karena apa yang dia pikirkan terlebih dahulu. Tadi tuh rasa dia nggak mampu, rasa orang lain lebih hebat daripada dia. Itu karena terlalu banyak apa yang dilihat di sosial media, apa yang dia dengar, kemudian bukan menjadikan efek positif tapi jadi efek negatif. Contoh misalnya, kalau orang kan kalau positif gini ya, kalau Mas Wisnu aja bisa, harusnya aku bisa dong. Aku pengen belajar deh, gimana sih caranya? Saya gitu ya. Kalau orang yang udah negatif, ya dia pelang aja di biasa, gue mah nggak bisa. Ya dia kan channelnya banyak ini. Nah, kebayang ya, melihat satu postingan bisa menghadirkan dua pandangan yang berbeda. Nah itu mental yang menentukan. Kalau mentalnya sehat, positif aja. Jadi sebenarnya kalau dibilang media sosial mungkin bisa menjadi salah satu salah satu platform untuk kita terkena mental illness nih misalnya gitu ya. Benar. Tapi memang tergantung sudut pandang kita juga, maksudnya tergantung mindset kita juga ya. Betul. Mbak, ya. Betul. Nah, cuman memang terkadang kita di saat-saat yang kuat mungkin, artinya kita nggak ada masalah apapun. Betul. Bisa nggak kena juga? Artinya nggak ada masalah, kita misalnya masalah ekonomi aman, masalah masalah kehidupan sosial juga aman-aman aja gitu ya. Tapi bisa nggak kita kena gara-gara kita lihat media sosial juga gitu? Bisa. Bisa juga. Bisa juga. Makanya saya suka bilang gini ya, kita itu hati-hati dengan melihat sesuatu yang terpapar setiap hari. Nah, salah satu sosial media kan. Makanya saya suka bilang gini, coba deh kamu atur feed kamu itu yang muncul sesuatu yang membuat kamu happy dan bahagia. Karena ada 1-2 postingan yang membuat kamu gak bahagia dan dia ada di inner circle kamu, maka sejatinya kamu lagi mengumpulkan penyakit yang membuat mental kamu juga gak sehat buat kamu. Jadi saya suka bilang gini, jangan unfollow. Kalau unfollow silaturahmi putus di dunia nyata. Saya suka bilang mute aja. Mute, oke. Sehingga kamu memfilter apa yang boleh masuk dalam pikiran kamu sama apa yang gak boleh. Karena di sini lu kuncinya, Mas Wisnu. Jadi saya suka bilang, maka ikutilah akun-akun yang positif, teman-teman yang positif. Tapi kalau kamu untuk unfollow teman, nanti silaturahmi putus kan. Sekarang kan kayak gitu kan. Betul. Jadi saya suka bilang, kamu mute aja. Karena kamu berhak memfilter apa yang boleh kamu pikirkan dan apa yang tidak boleh kamu pikirkan. Karena ketika semua dipikirin, kitanya gak sanggup, mentalnya gak kuat, timbulnya tadi insecure, nggak percaya diri, merasa lemah, merasa nggak mampu, nyalahin diri kita, nyalahin kondisi, impactnya bisa nyalahin pasangan.
Kalau istri ini misalnya, makanya pap kayak ini dong, mulai suaminya kena. Atau membandingkan anak. Iya, itu juga ya. Emang kamu nggak bisa ya? Nah anak ini tuh juara, kamu nggak juara. Sehingga akhirnya timbulnya efeknya adalah personal kita yang nggak baik, nggak sehat, dan akhirnya kena ke lingkungan. Itu PR-nya panjang lagi Mas Wisnu kalau anak sering dibanding-bandingin. Anak juga karakternya jadi lemah. Aduh, nauzubillah. Nauzubillah ya. Tapi memang PR-nya banyak. Makanya kenapa orang, saya suka bilang, udahlah, it's okay not to be okay, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kita mencari bagaimana caranya, at least saya itu menjadi versi terbaik dari diri saya. Dan berusaha semaksimal mungkin. Betul. Karena kalau enggak, membandingkan selalu itu terjadi. Karena beda sama zaman dulu Mas. Zaman dulu kita nggak tahu ya. Paling kita cuma dengar gini misalnya, si A anak orang kaya gitu. Tapi kita nggak tahu dong isi rumahnya kayak apa. Kita nggak tahu gimana ya kan. Kalau sekarang, ya coba siapa yang nggak tahu tempat tidur orang-orang yang selalu posting di sosial media. Kan kebaca ya kan. Itu kan timbul dong. Iya. Wah itu dia. Iya. Jadi kalau misal untuk kita kan kayaknya nggak mungkin lepas dari sosial media sekarang ya. Maksudnya pekerjaan, networking itu banyak banget. Bahkan kadang-kadang aku aja hubungin temen tuh dari media sosial. Aduh nomornya berapa ya waktu itu ya? Akhirnya accountnya dia akhirnya DM-an gitu misalnya kayak gitu kan. Akhirnya ya maksudnya kita nggak bisa lepas dari itu. Cuman tadi kan Mbak Inta udah sampaikan bahwa kalau memang kita mau secara mental tetap sehat ya insya Allah pasti tentunya atas izin Allah ya. Iya betul. Berarti kan ikhtiar kita itu pertama dari kita dulu posting yang sesuatu yang membuat kita termotivasi, betul, positif. Betul. Nah circle di apa namanya di Instagram juga kita bentuk ya. Betul. Artinya, iya dong. Yang memang membuat kita berpikir positif terus ya kita follow gitu misalnya kan. Tapi teman-teman hati-hati tadi Mbak Indah udah sampaikan juga bahwa jangan sampai karena memang ini dari data yang ada bahwa kalau mengunfollow teman kita yang menurut kita itu membuat kita jadi insecure itu jangan di-unfollow karena bisa memutuskan silaturahmi ya Mbak ya. Betul. Dan itu lebih panjang ya, mute aja mending. Karena jiwa kita cuma satu, raga kita cuma satu, maka kita harus pintar menfilter yang baik buat diri kita. Beneran deh, trust me, mental illness itu nggak enak dan nggak nyaman. Ini sesuai juga waktu itu aku pernah dengar salah satu ustadz menyampaikan tentang ada perkataan ulama bahwa kalau misal kamu hidup tidak ada beban, salah satu ada 4 poin kalau nggak salah. Nah, salah satunya adalah jangan suka melihat. Maksudnya itu definisinya melihat itu mungkin kayak melihat media sosial sekarang ya Mbak ya. Betul. Jadi melihat ini, melihat itu segala macam. Memang pengertian waktu Ustadz sampaikan adalah kamu akan merasa hasad itu tadi loh. Betul. Dari tadi biasa-biasa aja, jadi kita ngerasa iri dengan kok dia bisa kayak gitu sih? Betul. Perasaan gue yang kerja keras deh. Nah, kayak gitu-gitu ya muncul ya. Karena kan gini loh, kita nggak bisa nahan apa yang kita pikirkan, ya kan? Kita nggak bisa ngontrol apa yang kita pikirkan. Oke, sekali 2 kali kita bisa nahan. Ketiga, keempat, kelima kita kan nggak jamin. Tapi gini Mas Wisnu, bukan berarti artinya berarti gue nggak harus main sosial media dong? Nggak juga. Kan tadi udah ada solusinya. Kuncinya di kita. Iya. Kita yang tahu kok. Ya? Nah, aku tuh suka gini. Kalau dulu kan aku gitu ya, bangun tidur lihat handphone segala macam. Sekarang aku udah di titik gini Mas Wisnu, karena aku sampai gini. Oke, saya harus sehat gitu. Sehat dalam arti kata ya semuanya ya sampai mata segala macam juga kan nggak sehat ya kalau kita lihat layar terus ya. Jadi aku sekarang sampai gini. Kalau lagi kerja, aku benar-benar menjauhkan handphone. Even lagi break pun aku jarang untuk membuka handphone karena aku ngerasa gini. Kalau saya lagi kerja, maka saya harus bekerja. Jadi ini tentang kedisiplinan diri. Nah, kapan aku main handphone? Biasanya aku main handphone kalau nggak di jalan karena macet, atau enggak aku lagi rehat sejenak nyampe rumah. Tapi aku biasain kalau misalnya di mobil sebisa pun kalau aku bisa istirahat, aku istirahat. Jadi sekarang kayak kedisiplinan kitanya gitu loh. Karena kalau kita mau ikutin 24 jam loh kita bisa begini aja scroll ya kan, abis lihat YouTube-nya Mas Wisnu, YouTube siapa lagi nggak kelar lihat terus kan. Bahkan kadang-kadang juga nggak kerasa ya. Oh iya, dan itu buang waktu terhebat. Itu Mas kalau dalam ilmu kalau aku ngasih training tuh, jadi kita suka kasih kayak semacam time management tuh. Salah satunya adalah kita harus memilih urgent important, ya kegiatan mana yang urgent dan important. Lalu kegiatan mana yang not urgent, not important, tapi sering kalian lakukan.
scrolling handphone. Not urgent, not important, tapi sering dilakukan ya kan. Sehingga akhirnya kita selalu membuang-buang waktu. Tapi suasana memang berubah sih Mbak ketika lihat handphone loh. Maksudnya kalau misalnya yang happy memang buat happy, tapi nauzubillah ketika ngeliat sesuatu yang membuat kita cemas gitu ya. Emang, karena yang dimainin kan mindsetnya kita. Mas simple, fisik kita sebesar ini ya. Kalau moodnya lagi happy, mindsetnya lagi enak, enjoy aja semuanya. Tapi begitu lagi enjoy, tiba-tiba kita dikasih tahu berita yang nggak nyaman. Ini happy-nya kita saat ini bisa hilang. Iya sih. Kan di sini. Iya. Nah itu permainannya, algoritmanya memainkan apa yang kita pikirkan. Dahsyat ya. Aduh. Jadi kita yang terbawa tuh sama algoritmanya. Makanya aku bilang, berarti memang kontrolnya tetap ada di kita. Iya sih. Jadi bukan tentang menyalahkan sosial medianya, ini sudah dunianya. Iya. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol supaya kita jangan yang terbawa oleh algoritma itu. Minta tolong terus sama Allah nih kita harusnya ya. Harus Pasti banyak ya. itu. Mbak, ini ada juga yang nanya sekarang orang gampang banget insecure. Kayak misal nimbang berat badan aja orang udah insecure. Aduh kayaknya keren. Ini cewek nih kayaknya. Nah ini terjadi karena apa Mbak biasanya? Ya itu apa yang sering. Banding-banding juga kali ya? Itu. Atau ada target? Kadang-kadang ke dokter tuh, bisa ke dokter, kamu target segini, ternyata kok nggak turun-turun. Enggak Mas, tapi sebenarnya ada juga orang yang berat badannya bukan ideal ya gitu, tapi dia pede dan confidence aja. Jadi ini balik lagi tentang konsep menerima diri. Self acceptance-nya sejauh mana nih gitu. Kalau dia menerima diri dia gitu, ya paling ketika dia merasa gemuk bukan membuat dia minder, tapi lebih ke arah, duh kayak gue gemuk gak enak nih, jalannya udah rasa berat, aduh gak enak nih gitu. Nah itu berarti bukan dia merasa minder, tapi memang proses dia menerima dirinya dia dan dia menyadari bahwa berat badannya berlebih nih, gue gak sehat nih gitu. Itu berarti gak ada hubungannya dengan insecure. Insecure tetap ujung-ujungnya tuh membandingkan. Berarti kalau misalnya ini kita bisa bilang bersyukur mungkin ya Mbak ya? Yes. Masuk ranah ke situ ya? Udah paling penting tuh bersyukur Mas Wisnu. Artinya tadi kayak misal Mbak bilang kalau misalnya mental yang sehat, dia pas ada juga kena masalah. Betul. Cuman tahu bagaimana menyelesaikannya. Betul. Jadi setahun terakhir ini Mas Wisnu aku lagi belajar ilmu psikologi Islam. Ini jelek sih buat aku. Jadi guru aku bilang, Mbak Intan, sejatinya gak akan ada orang stres dan depresi dan penyakit-penyakit mental lainnya ketika orang itu dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Karena orang kalau dekat dengan Allah percaya adanya takdir. Dan orang yang percaya dengan Allah percaya bahwa hal yang dibungkus dengan ketidaknyamanan justru itu kan buat kebaikan buat dia. Dan hal yang menurut dia baik bisa jadi itu nggak baik buat dia. Dan Allah jelas menjelaskan itu, ada suratnya gitu kan. Tetapi yang buat orang stres apa? Orang merasa bahwa harusnya saya nggak begini, berarti dia menentang takdir yang sudah terjadi, sehingga muncullah stres, depresi dan lain-lain. Jadi dari ilmu itu aku belajar sebetulnya dalam Islam psikolog itu diajak untuk mengembalikan orang untuk yuk ini semua ini bagaimana dirimu kedekatannya dengan Sang Pencipta. Tapi nanti begitu nanti dia udah dekat dengan Sang Pencipta atau dia tertarik belajar tentang agama, maka itu udah ranahnya ahli agama. Karena setiap orang punya kotaknya. Terus saya pikir gini, ya Allah, Masya Allah ya gitu. Kalau sampai kayak gitu psikolog sepi nih. tapi benar kan, ya kan? Tapi masalahnya ada 3 nih Mas Wisnu nih, orang kalau punya masalah. Ada yang larinya langsung ke agama, alhamdulillah langsung tobat, ya. Ada yang larinya ke dunia hura-hura, ya dong, ke hal negatif, ya. Ada yang minum obat tidur, ada yang minum alkohol. Lalu yang ketiga, ada orang yang nggak mau nih berhubungan sama hal agama, tapi juga nggak mau negatif, larinya ke psikolog atau psikiater. Nah inilah yang kita tangkap. Tujuannya buat apa? Mengembalikan dia supaya firm. Kamu begini. Yuk sekarang coba dimulai dari berdoa dulu deh, sujud dulu. Mana tahu begitu mereka berdoa dan sujud, mereka tertarik belajar agama, barulah kita arahkan ke ahli agama. Jadi kita mengantarkan ke pintu agama. Masya Allah ya Islam. Masya Allah. Jadi artinya belum tentu semua orang yang kena masalah itu langsung tobat Mas Wisnu. Belum tentu. Ada yang kita tahu malah jadi ngaco ya, gitu ya. Malah makin jauh sama Allah. Tapi buat mereka yang masih mau mencari psikolog, mungkin kita menjadi panjang tangannya mereka untuk yuk
ini loh pintu agama. Tapi bagaimana mereka berjuang di pintu agama itu udah hidayahnya Allah buat orang itu. Mbak Intan, menarik nih kalau misalnya kita ngomong soal agama, ini adalah sebenarnya kalau orang-orang yang memang punya bukan hanya basic ya, tapi kedekatan dengan agamanya gitu, dengan agamanya itu berarti kan kita misalnya kalau kita ya sebagai umat Islam gitu kan, kita tanya sama ustadz. Betul. Dan itu memang sangat menenangkan kita gitu ya. Banget. Nah, Mbak Intan ketika ketemu, kita sebutnya pasien nggak sih Mbak kalau kayak gitu? Klien. Oh, klien ya. Klien lagi. Klien. Kalau klien itu Mbak Intan setelah ngobrol itu Mbak mengarahkan, coba deh kamu dekat sama agama. Selalu kayak gitu nggak? Ada endingnya kayak gitu nggak? Aku lihat dulu orangnya nih. Oke. Ada orang yang denial, Mas. Ada bilang udah gini, Mbak Intan aku mau cerita, tapi jangan suruh aku sholat. Ketawa tuh. Jangan suruh aku sholat. Ada orang kayak gitu dulu. Kan kalau kayak gitu kita bukan, karena nggak semua orang loh bisa langsung sholat makanya ambil wudhu. Nggak semua orang Mas Wisnu gitu kan. Jadi aku lihat karakternya dulu. Kalau karakternya, aku cuma mau didengerin, jangan nasihatin aku. Oh ya udah, dengerin dulu. Karena orang tuh ada gini loh, ada masa dia harus menerima kondisi dia dulu. Aku istilahnya berdamai dengan diri sendiri. Nah, kalau dia udah berdamai sama diri sendiri, ibaratnya nih orang ya, mau ngamuk, mukulin apa, kita diemin dulu. Ada titik dia capek kan? Nah, pas dia capek itu kita masuk. Jadi kalau kita masuk dalam kondisi dia pasang benteng ya, nggak mungkin. Jadi aku suka udah, nanti malah dia reject dong, ya. Beda kalau datang udah gini, ya Mbak ini kayaknya karena aku nih ya jarang sholat, udah gampang itu dare. Nah, jadi itu jawabannya gitu ya. Tapi aku lihat kliennya. Kalau Mas Wisnu bilang bahwa apakah semua klien aku diarahkan ke sana, aku lihat dulu seperti apa. Tapi ujung-ujungnya, biasanya kan pertemuan itu nggak cuma sekali Mas Wisnu. Ya ada yang sekali oke, gitu. Minimal berapa kali sih Mbak? Minimal sekali berarti? Minimal sekali, tergantung kadarnya gitu. Nah, tapi pasti di ending, aku suka bilang soal close-nya adalah gini, Mbak, banyak-banyak doa ya. Karena masalah mental itu intangible, nggak kelihatan Mas. Kalau kita bicara fisik kelihatan, tangan kayak gini. Bahkan di dalam aja organ jantung ada, ya kan, ada adanya apa? Ya ada wujudnya. Ada wujudnya ya, jantung seperti apa, paru seperti apa. Jiwa nggak ada yang bisa tahu Mas, gimana coba jiwa? Intangible, nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan dan dia bisa membuat fisik sakit. Namanya psikosomatis. Dan kemarin juga bahas soal sakit, waktu itu dibilang 30% itu pengaruh makanan, 70% pikiran. Itu dia. Waktu aku praktek di rumah sakit ya, aku lebih banyak visit orang yang kena stroke bukan karena misalnya darahnya tinggi ya atau segala macam darahnya kental, bukan. Pikiran. Pikiran kan gak ada yang bisa ngontrol, ya enggak? Kalau darah tinggi kasih obat ya, pas segalanya dikontrol, darahnya oke, darahnya kental kasih obat dikontrol segala macam. Pikiran yang bisa ngontrol siapa? Diri kita sendiri. Makanya dia jamanya pikiran, Dil. Oke, itu salah satunya ya. Salah satu maksudnya kalau kita ngomong soal mental health atau illness itu, insecure ini salah satu memang yang banyak dirasakan orang-orang dan memang tadi diantaranya Mbak udah kasih jawaban juga bahwa salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita itu juga bisa menghilangkan perasaan-perasaan itu ya Mbak. Banget. Istilah sekarang flexing. Iya. Nah itu kenapa ya Mbak orang melakukan flexing? Apakah ini termasuk mental illness kah juga atau gimana?